Intro dulu sejenak. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kanal ini dapat berkembang dan dapat menjadi sarana info-info terbaru bisa Anda dapatkan. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak saat ini, santer terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah, bison, menjangan, dan jerapah. Penyakit mulut dan kuku PMK juga dikenal sebagai foot and mouth disease (FEMD). Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe dari keluarga Picornaviridae. Genus Aptovirus yakni Aptei epizooticai. Masa inkubasi dari penyakit 1-14 hari, yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan ini bisa mencapai 100% dan angka kematian tinggi ada pada hewan muda atau anak-anak. Tingkat penularan penyakit mulut dan kuku PMK cukup tinggi, akan tetapi tingkat kematian hanya 1-5. Sehingga jika ditemukan ternak terlihat lemah, lesu, kaki pincang, air liur berlebihan, tidak mau makan, dan mulut melepuh. Penyebab penularan PMK virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara diantaranya. Kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan, atau pakaian yang terkontaminasi. Kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain. Tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Gejala klinis hewan tertular PMK. Gejala pada sapi terdapat demam piresia hingga mencapai 41 derajat Celcius dan menggigil, mengalami anoreksia, tidak nafsu makan, penurunan produksi susu yang drastis. Pada sapi perah untuk 2-3 hari keluar air liur berlebihan, hipersativasi, selaka terlihat menggantung, air liur berbusa di lantai kandang. Pembengkakan kelenjar submandibular. Hewan lebih sering berbaring, luka pada kuku dan kukunya lepas. Menggeretakkan gigi, menggosokkan mulut, leleran mulut, suka menendangkan kaki. Efek ini disebabkan karena vesikula. Lepuhan pada membran mukosa hidung dan bukal, lidah, nostril, moncong, bibir, puting, ambing, kelenjar susu, ujung kuku, dan sela antar kuku. Terjadi komplikasi berupa erosi di lidah dan superinfeksi dari lesi, mastitis, dan penurunan produksi susu permanen, mengalami miokarditis dan abortus. Kematian pada hewan muda, kehilangan berat badan permanen, kehilangan kontrol panas. Pada domba dan kambing lesi kurang terlihat, atau lesi pada kaki bisa juga tidak terlihat. Lesi lepuh pada sekitar gigi domba. Kematian pada hewan muda. Keluar air liur berlebihan, hipersativasi, pencegahan penularan, dan penyebaran virus PMK. Pertama, pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi. Dekontaminasi yaitu semua barang yang masuk kandang perlu disanitasi dengan melakukan desinfeksi, fumigasi, atau disinari lampu ultraviolet. Kedua, melakukan desinfeksi kandang dan peralatan secara berkala. Setelah selesai digunakan, melakukan desinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala. Dan dekontaminasi yakni dengan cara mencuci kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan-bahan lain yang memungkinkan bisa menularkan PMK dengan deterjen atau disinfektan. Ketiga, karyawan masuk ke ruang wajib disemprot yang akan masuk kandang dan ganti baju lengkap dengan seragam APD, sepatu boot, dan masker. Keempat, tamu yang masuk ke kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam lengkap APD, sepatu boot, dan masker. Tamu masuk ke kandang melalui penyemprotan dan harus melakukan celup kaki dan cuci tangan di tempat disinfektan kandang. Kelima, kendaraan perlu menyemprot ban dan bagian bawah kendaraan dengan menggunakan larutan disinfektan atau melalui bak dipping kendaraan.
Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternakan perlu ditempatkan terlebih dulu di kandang karantina atau isolasi selama 14 hari dan dilakukan pengamatan yang intensif terhadap gejala penyakit. Jika terdapat gejala klinis penyakit, maka segera pisahkan dan dimasukkan ke kandang isolasi dan ditangani lebih lanjut oleh petugas kesehatan hewan dan dilaporkan pada dinas peternakan setempat. Perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas, dan pelaksanaan surveillance, pemotongan hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK, musnahkan bangkai, sampah, serta seluruh produk hewan pada area yang terinfeksi. Pelarangan pemasukan ternak baru dari daerah tertular. Untuk peternakan yang dekat daerah tertular, maka ada anjuran untuk melaksanakan vaksin virus aktif yang mengandung adjuvan kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin. Sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Pengobatan dan pengendalian ternak bagi ternak yang telah terinfeksi virus, maka ada beberapa metode alternatif pengobatan dan pengendalian dengan cara berikut ini. Pengobatan pada sapi yang terinfeksi melakukan pemotongan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Kaki yang sudah terinfeksi bisa diterapi dengan chloramphenicol atau larutan cuprisulfat. Melakukan injeksi intravena preparat sulfadimidin hewan yang terserang penyakit harus karantina yakni dipisahkan dari hewan yang sehat selama masa pengobatan. B. Pencegahan pada sapi yang sehat hewan yang tidak terinfeksi harus ditempatkan dalam kandang yang kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan. Berikan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh hewan yang sehat. Pada kaki hewan ternak yang sehat diolesi larutan cuprisulfat 5% setiap hari selama 1 minggu, kemudian setelah itu terapi dilakukan seminggu sekali sebagai cara yang efektif untuk pencegahan PEP pada ternak sapi. Tindakan pertama pada kasus pembuatan disinfektan efektif, pada dasarnya virus PMK tidak tahan pada keadaan asam dan basah. Oleh karena itu, disinfektan yang dapat digunakan antara lain sodium hidroksida, soda api, sodium karbonat, soda cuci, atau soda abu, asam sitrat, asam asetat, asam cuka, sodium hipoklorat, pemutih pakaian Baiklin, Proclean. Cara pembuatan disinfektan yang efektif untuk PMK. Campurkan larutan Baiklin pemutih pakaian lainnya sebanyak 57 ml ke dalam 1 liter air. Disinfektan ini dapat digunakan untuk kandang, peralatan peternakan, kendaraan, sepatu boot, dan lain-lain.